Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya tekan tombol subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Aziz Fitrianto, Laras Yosida Utami, Maharani Dia Pangestika, Rizky Mulya Imas Putri, dan Dia Arini akan menjelaskan tentang materi kompetensi guru dan implementasinya dalam pembelajaran. Sebelumnya, apakah itu kompetensi guru? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10 dinyatakan tegas bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas dan keprofesionalan. Depdiknas merumuskan definisi dari kompetensi yaitu sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi antara lain pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Jadi, di dalam kompetensi itu memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seorang guru yang akan melakukan pekerjaan tertentu, terutama dalam membelajarkan siswa agar guru mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki seorang guru? Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional. Baik, selanjutnya yaitu definisi dari kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam melihat karakteristik siswanya dari berbagai aspek kehidupan, baik itu dari moral, emosional, dan intelektual. Nah, jadi kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melakukan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan penilaian. Misalnya, seorang guru mampu memilih materi, mampu menentukan strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan teknik dalam penilaian. Lalu yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. Jadi, kompetensi ini adalah sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh seorang guru karena seorang guru itu kedepannya akan memberikan teladan yang baik terhadap peserta didiknya maupun masyarakatnya, sehingga seorang guru itu akan tampil sebagai sosok yang patut ditaati, dicontoh, ditiru, sikap dan perilakunya tersebut. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didiknya, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi, kompetensi ini adalah kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang baik dan mampu untuk mendidik, membimbing masyarakatnya dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Jadi, kompetensi ini menuntut seorang guru untuk bersikap profesional seperti mampu menangani mata pelajaran yang sudah ditugaskan kepadanya, mampu menumbuhkan motivasi peserta didiknya, mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik, serta mampu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya yaitu kompetensi pedagogik dan implementasinya. Yang pertama yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik.
Yang kedua, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik seperti moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampunya. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengetahui berbagai potensi yang dimilikinya. Dan yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, sopan, santun dengan peserta didiknya. Selanjutnya, kompetensi kepribadian dan implementasinya. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Dan yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Selanjutnya yaitu kompetensi sosial dan implementasinya. Yang pertama, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dan yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mulia Ina Sutri dengan NIM 20144600263. Materi selanjutnya yaitu tentang kompetensi profesional dan implementasinya. Adapun kriteria kompetensi profesional guru yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang selanjutnya, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang selanjutnya, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Kemudian menggambarkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang selanjutnya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kemudian bagaimana sih hubungan antar kompetensi? Kita ketahui bahwa kompetensi guru ada 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Nah, pada kompetensi pedagogi ini, seorang guru harus mampu merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan interaksi, mengelola proses belajar mengajar, dan melakukan penilaian. Kemudian pada kompetensi kepribadian ini, mencakup kemampuan pribadi yang harus dimiliki seorang guru, seperti memiliki akhlak yang mulia, berwibawa, sopan santun, serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. Selanjutnya, kompetensi profesional ini, seorang guru harus mampu menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta mengembangkan profesinya seperti mengikuti informasi perkembangan iptek, menulis modul, menulis karya ilmiah, menulis buku pelajaran, mengikuti pelatihan terakreditas, mengikuti pendidikan kualifikasi, dan mengikuti pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya, kompetensi sosial ini, guru harus mampu untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi, hubungan antar kompetensi itu sangat berhubungan satu sama lain. Namun, yang penting dalam tugas pokok dari guru adalah kompetensi profesional. Karena kompetensi ini tercermin dari penugasan substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi dan yang didukung penugasan ketiga kompetensi tersebut secara integratif. Sementara kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial juga perlu dimiliki oleh setiap guru. Kesimpulan, maka dapat kita simpulkan bahwa
Kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Hubungan antara keempat kompetensi tersebut sangatlah erat satu sama lain. Mengapa? Karena sebagai seorang guru, keempat kompetensi tersebut harus mereka kuasai dan miliki. Jika salah satu kompetensi tidak dijalankan dengan maksimal mungkin, dan akan berpengaruh juga terhadap kompetensi yang lain, dan dapat dikatakan bahwa dia bukan merupakan seorang guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Sekian yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.